Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tanggal 21 Maret 2024, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu semalam, di mana kami boleh menikmatinya dalam istirahat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melewati malam hari yang lalu dengan selamat. Dan di hari yang baru, Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami hendak belajar dari firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu lah yang akan memberikan kekuatan bagi kami ketika kami lemah, akan memberikan petunjuk arahan agar kami tahu langkah yang harus kami lakukan. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah, kami terbatas, kami tidak mampu. Biarkan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kepada setiap kami untuk bisa mengerti, menyimpan, bahkan melakukan dalam hidup. Dan bagi hamba-Mu, kiranya Tuhan tolong berkati, agar dapat menguraikan bagian-bagian firman Tuhan, sehingga bisa diterima dengan benar, jelas dan mudah dimengerti. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Obaja pasal yang pertama. Kitab Obaja pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Akan saya bacakan demikian, Obaja pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa besar harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang serat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hei teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya
Seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca tapi juga merenungkan, bahkan melakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keadaan zaman sekarang semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak dijumpai orang-orang yang semakin berani berbuat nekat, bahkan tidak lagi mempunyai belas kasihan terhadap sesamanya. Kita banyak mendengar berita, gara-gara hal yang sepele dan dengan alasan sakit hati, seorang ayah bisa membunuh anaknya. Demikian sebaliknya, seorang anak bisa membunuh orang tuanya. Seorang saudara membunuh saudara yang lain. Bahkan sahabat membunuh sahabatnya yang lain gara-gara sakit hati. Mereka bisa melakukan semua itu. Dan semua itu terus kalian sudah dinubuatkan. Dituliskan dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Manusia cenderung membangga-banggakan diri sendiri, berfokus pada diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, dan makin materialistis. Tidak sedikit orang Kristen juga berlaku demikian. Dan hendaklah ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua sebagai orang-orang Kristen. Terlebih-lebih bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang yang aktif, yang mau melayani Tuhan, agar terus melakukan evaluasi dan menguji pekerjaan dalam pelayanannya, agar motivasi hati dalam melayani Tuhan tetap terjaga ketulusan dan kemurniannya. Obadja adalah nabi Tuhan yang mendapat penglihatan dari Tuhan tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di Edom. Secara geografis, Edom adalah negeri yang sangat aman dan terlindung, sehingga sulit bagi bangsa lain untuk menyerangnya. Karena merasa sebagai negeri yang kuat, mereka pun kemudian mulai lupa diri dan menjadi sangat angkuh. Maka dengan keras Tuhan menegur Edom ini melalui utusannya. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun kau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tertulis dalam Obadja pasal 1 ayat 3 dan 4. Tuhan sangat membenci orang-orang yang meninggikan diri dan berlaku angkuh. Maka janganlah hendaknya kenyamanan membuat kita lupa diri dan melupakan perkara-perkara rohani. Ingatlah, apapun yang kita miliki pada saat ini, baik itu kekayaan, keberhasilan, kejayaan, jabatan, semuanya tidak langgeng. Semuanya hanya sementara sifatnya. Dan kalau si pemilik mengambil, maka dalam sekejap mata semuanya bisa lenyap. Kita tidak bisa membanggakan diri dengan keberadaan kita hari ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Oleh karena itu, marilah kita mempraktekkan firman Tuhan dengan menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kita. Rasul Petrus pernah menuliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 6a, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita hanya musafir yang menumpang sementara di dunia. Sehingga apapun yang boleh kita miliki merupakan titipan dari Tuhan. Dan biarlah kita selalu mawas diri, introspeksi, dan mau mengevaluasi keberadaan kita setiap harinya. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan menyadarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah musafir-musafir
yang sementara menumpang di dunia ini. Segala sesuatu yang boleh kami miliki merupakan titipan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kami diingatkan agar tidak menjadi angkuh dan sombong seperti bangsa Edom. Tapi biarlah selalu mawas diri, selalu mengingat siapakah diri kami. Sehingga ketika kami hidup, kami boleh menyadari siapakah diri kami, dan kami boleh menjadi berkat ketika Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.